Udah ayo. Oke, Ya, yuk mulai. Send request. Oke, udah bisa ayo share ya. Oke, ke bawah bro. Nah, sip. Oke ya. Kita buka dalam bacaan kita, dari Injil Markus 10 ayat 17 sampai 31 ya. Saya bukakan ya. Markus 10 ayat 17 sampai 31. Semua yang punya Alkitab kita buka dan kita baca ya. Oke, saya bacakan dengan judul perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Lanjutkan terus, upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya, kita lihat di sini ya, kita bahas. Di sini dikisahkan dari seorang anak muda yang kaya raya, tajir melintir. Mungkin mau apapun dia bisa beli. Itu. Nah, ada satu kegelisahan di dalam diri anak ini yang bertanya, bagaimana saya bisa diselamatkan? Kan konteksnya lagi bicara keselamatan gitu kan. Jadi baik siapapun orang, orang kaya, orang anak muda, miskin, pasti ada satu masa, agama apapun ada satu masa orang bertanya, apakah saya diselamatkan? Itu. Makanya di sini Yesus memberikan satu apa ya? Satu nanti di ayat 21 cara apa memperoleh eh, hidup yang kekal ya. Nah, tapi sebelum kita lihat situ ada satu jawabannya segini. Ketika anak mudanya tanya, "Guru, apa yang harus saya perbuat?" Yesus mengatakan ini, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja."
Nah, ini sebagai apa ya? Sebagai ayat yang sering dipakai disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Apalagi orang-orang di luar sana lah ya, bukan agama Kristen ya. Nah, kan benar kan bahwa Yesus dia menuduh bahwa Yesus itu bukan orang yang baik. Tuh baca ayatnya tuh. Nah, kan betul kan? Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Makanya ngomong gitu, aku bukan orang yang baik hanya Allah saja. Padahal ini tidak tidak apa ya, tidak benar ya. Yesus itu benar adalah orang baik karena kita bisa lihat dari Pontius Pilatus ngecek dia nggak ada kesalahan apapun juga. Dan yang kedua, orang yang melihat Yesus bangkit naik ke surga itu udah pasti dan itu percaya bahwa dia adalah Tuhan gitu. Karena ada Natal, ada hari Jumat Agung, ada hari Paskah, ada hari kenaikan itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan ya. Nah, kita bisa lihat di situ. Jadi tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan yang salah. Lalu Yesus katakan perintah di ayat 19, engkau tentu telah mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, bla bla bla. Hormati ayahmu dan ibumu. Nah, lalu anak muda ini dengan percaya diri dia katakan, Guru, dengan enteng, tenang, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Aku melakukan ini tidak mencuri, tidak membunuh, menghormati orang ibu. Wah, pasti di benaknya anak muda ini akan berpikir apa? Oh, akan dikasih salam. Oke, congrats, selamat ya. Kamu benar-benar sudah mengikuti semua yang dia katakan itu. Ternyata enggak gitu. Ternyata Yesus cuma katakan gini. Yesus memandang dia dengan kasih lalu katakan gini. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah ini, dan kita lihat respon anak muda ini setelahnya. Mendengar perkataan itu, dia kecewa, pergi. Sebab apa? Sebab banyak hartanya. Nah, makanya inilah gambaran apa ya? Gambaran anak muda itu kadang-kadang ya mungkin gambaran kita gitu ya, udah banyak orang Kristen gitu ya, udah ketemu Tuhan, udah sangat begitu dekat dengan keselamatan. Lah, malah kecewa pergi karena apa? Hartanya banyak. Nah, makanya di sini juga menjawab, kenapa Yesus katakan, mengapa kamu katakan aku baik gitu ke anak muda gini? Karena di sini untuk menunjukkan Yesus itu bahwa kamu itu yang jadi Tuhan kamu yaitu harta kamu gitu. Dan di sini pun dia udah melanggar apa? Sedangkan Tuhan kan ngomong, jangan ada padamu Allah lain selain daripada aku. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatanmu. Ini udah mengkonfirmasi, oh bener nih. Dia dengan tadinya dengan pongah dia udah lakukan semua, tapi begitu ditembak di sini dianya nggak bisa ngomong apa-apa. Dan membuktikan bahwa dia ada Allah lain. Itulah Tuhannya dia. Makanya dari kita lihat ayat 17 kita lihat ya. Kenapa dia berkata gini, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia seolah-olah bertanya seperti gitu. Nah, banyak orang juga salah tafsir kan. Gini, oh ternyata berikan yang memperoleh keselamatan tuh itu yang kayak Tuhan ajarkan. Jangan menzina, mencuri gitu. Seperti gitu doang. Itu yang bisa diselamatkan. Itu konsep-konsep yang salah. Yang apa yang anak muda ini punya gitu. Bukan Yesusnya yang salah gitu. Makanya kalau kita lihat di sini ya, ini anak mudanya yang punya pemikiran yang salah. Yesusnya sih nggak salah, karena banyak sekali dari anak-anak muda, dari orang-orang terutama ya, dia punya konsep itu kalau berbuat kebaikan itu adalah seperti apa ya? Kayaknya ada teman ya, oh kayak tangga katanya. Tangga menuju surga. Kalau saya berbuat saat menolong nenek orang nyebrang, satu tangga. Bantu orang nggak bisa makan, saya bantu lagi. Saya naik punya tangga kedua, tangga selanjutnya terus gitu terus sampai ke atas gitu ya. Saya memberikan uang kepada orang tua, tangga berikutnya. Enggak. Makanya dulu pun saya pernah terkecoh dengan satu pemikiran apa Kristen progresif ya. Dulu saya juga mempercayai itu. Mungkin nggak tahu teman-temannya sama mungkin ya, punya pemikiran yang sama. Coba kamu pikir, kalau ada orang baik, hidupnya saleh gitu. Masa akan nggak selamat katanya gitu. Nggak, saya nggak percaya. Pasti orang itu diselamatkan. Nah, ketika saya mempercayai itu, berarti saya sedang apa? Saya sedang menghina menghina Tuhan. Karena Tuhan mati konyol gitu. Bener loh. Kalau saya mempercayai hal itu, berarti Tuhan mati konyol. Karena apa? Karena itu istilahnya gini, antara antara surga dengan dunia ini kan ada jurang yang begitu 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 dalam dan begitu apa ya? Panjang gitu kan ya. Nah, Yesus sendiri membangun jembatan itu ada apa? Dengan salib, dengan nyawanya sendiri membangun jembatan itu. Lalu udah ada orang dengan enteng bilang, "Oh, bisa dengan berbuatan baik bisa selamat gitu." Orangnya saleh, sopan gitu. Oh baik sekali sama saya bisa selamat. Enggak. Akhirnya saya tahu, oh duh, saya maaf Tuhan, saya menghinamu Tuhan. Kalau saya mempercayai hal itu ya, ternyata bisa selamat. Ternyata nggak ada. Ini berbicara soal perfeksionis ya, berbicara kesempurnaan. Nggak ada gitu. Termasuk kalau kita lihat dari zaman Nuh pun nggak ada yang selamat dari air bahtera itu, walaupun dia tinggalnya di
saya merasa bisa selamat. Nggak ada disikat habis cuma satu keluarga doang yang selamat. Nggak ada. Oh iya benar. Makanya kita kenapa harus memberitakan Injil ini ya? Karena itu ya. Karena nggak ada yang selamat. Kita lihat lagi reaksinya ya. Ini kita lihat juga. Karena di 23 ini ya, dan selanjutnya ayat 25 nih. Kita bisa lihat reaksi lah para murid-muridnya ya. Ketika mengatakan ini. Lalu Yesus memandang murid-murid sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang melihat eh, mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Gak mungkin Tuhan itu bercanda gitu. Ini benar-benar perfeksionis. Makanya dikatakan gini, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, di sini pun saya sering mendengarkan tafsiran dulu ya. Oh, katanya, ini itu ya di Israel memang ada namanya pintu katanya. Nah, nama pintu itu namanya lubang jarum katanya gitu. Ya memang ada ya kalau kita pergi ke sana ya. Dan itu menurut saya sih itu untuk turis lah ya. Karena kalau sampai detik hari ini pun perdebatan masih terjadi antara para teolog ya, gitu. Jadi nggak seperti itu gitu. Memang waktu Yesus ngomong ini menggunakan kata hiperbola. Seperti yang tadi saya baca ada di kalimat Raja-Raja 7 ayat 2 ya. Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masa kan hal itu akan terjadi? Itu maksudnya ada harga akan bakal murah dalam satu hari gitu. Tapi dia nantangnya gitu. Dia pakai kalimat hiperbola. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masa kan hal itu akan terjadi dalam satu malam harga tiba-tiba jadi murah semua? Nah, itu hiperbola yang mengapa ya? Menghina Tuhan kalau saya lihat ya. Dan Tuhan ternyata bisa buktikan itu semua gitu. Seperti Daud pun suka ngomong kan ya, aku menggenangi air apa ranjangku dengan air mata. Nah, terus juga kita bisa lihat juga kalau kita ada punya teman atau istri atau sahabat yang ngomongnya apa, dia tuh tidak bisa bangun pagi gitu ya, tidak bisa lah bangun pagi itu ya. Terus tiba-tiba WA sama kita, besok kita jogging yuk jam 5 pagi. Kita pun akan mengatakan apa? Mungkin, wah ini malah langit bisa terbelah dua kalau lu kayak gitu. Mungkin kita jawabnya seperti itu. Nah, ini kalimat-kalimat hiperbola. Nah, makanya kita lihat reaksi para muridnya seperti itu. Makanya di ayat 26 mereka mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Lalu apa? 27-nya, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Nggak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Nah ini kita lihat ya, bahwa ini benar-benar paradigma di zaman dulu ya, di zaman para murid itu ya. Karena orang-orang kaya itu adalah orang yang terpandang, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, setia kepada Tuhan, diberkati Tuhan, karena dia benar-benar ngikutin gitu. Di Taurat itu di Perjanjian Lama seperti gitu ya. Makanya dia kaget gitu. Hah? Gitu. Orang kaya aja bisa nggak masuk katanya. Apalagi gua gitu. Gua orang miskin gitu. Yang hidupnya nggak setia sama Tuhan, jauh sama Tuhan gitu. Nah, makanya dia kaget di sini ya. Lanjut nih, kita lihat. Nah, lalu kita lihat di sini ada upah mengikuti Yesus. Berkatalah Petrus pada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Jadi kan Petrus sudah tahu ya, dia udah ninggalin eh, jalan, meninggalkan perahunya, meninggalkan pekerjaan, profesinya. Lalu ngomong sama Tuhan, saya udah meninggalkan sesuatu, saya mengikut engkau gitu. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penilaian pada zaman yang akan datang yang akan menerima hidup yang kekal. Nah ini kita lihat ya. Jadi di sini pun saya pernah mendengar ya beberapa salah tafsir menurut saya mengenai 100 kali lipat ini ya. Ini nggak bicara soal konteks uang, tapi ujung-ujungnya kenapa ya? Ada apa prosperity yang menganut prosperity gospel ya. Ini diubah jadi uang. Lah, konteksnya di awal Yesus suruh jual gitu. Ini kok malah ikut Yesus dapat uang gitu. Kamu ikut saya nih ikut ke gereja ini nanti kamu jadi kaya, didapat uang banyak. Begitu usahanya bangkrut, salah. Tuh kan, kamu ada dosa nih kalau kayak gini, nggak benar nih kamu nih gitu. Enggak, konteksnya bukan soal uang kok. Jangan menggantikan konteksnya dengan uang gitu. Kamu kasih 1 juta, nanti kamu dapat 100 juta. Lihat tuh. Itu gara-gara kamu kasih 1 juta. Coba kasihnya lebih lagi 10 juta gitu. Kamu dapatnya 1 miliar gitu. Waduh, waduh, waduh. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Itu salah tafsir itu bener-bener. Nah, terus ditafsirkan dengan literal gitu kan. 100 kali lipat. Karena dia baca ini 100 kali lipat itu. Jadi dikali lipat. Padahal kalau kita anggaplah. Kita baca ini. Kita maksudnya apa nih Tuhan? Kita anggap kita pakai literal ya.
Masa kita bisa dapat apa 100 rumah? Ya masih mungkin lah 100 rumah. Terus saudara laki-laki 100, terus ibunya 100. Gimana sih? Ya 100. Ini Yesus lagi ngomongin apa sih gini? Kan banyak orang tercengang. Ah, maksudnya apa sih Yesus itu kalau ngomong gini kan? Kan Yesus lagi ngomong gitu kan. Rubuhkan ini bait Allah, 3 hari aku akan bangun kembali. Ini maksudnya apa sih? Nah itu harus mesti tahu. Maksudnya apa? Yesus sedang berbicara soal gereja, soal kesatuan gitu. Waktu kita ikut Yesus memberitakan Injil, kita mau menerima kembali, yes, 100 kali lipat gitu. Apa maksudnya? Ya kita kan kumpul di sini nih. Ini kan kita bisa lihat nih ada Koko Rohani ini kan saudara-saudara nih, baik Koko di dalam iman, di dalam saudara kan, ada adik kita kan yang lebih umurnya lebih di bawah kita. Itulah adik kita, ada orang tua yang memberi nasihat kita. Itu adalah orang tua kita. Disebutnya apa? Ini sebagai keluarga kerajaan Allah, kesatuan tubuh Kristus ya ini. Saya banyak lihat kok orang-orang penginjil gitu ya. Dia pergi kemana-mana, bisa ada rumah. Itu dia bukan siapa-siapa, diterima di sana, diterima di sini gitu. Pergi ke Amerika gitu kan, ada orang-orang dia penginjil diterima gitu ya sama orang-orang gitu kan, setelah dia meninggalkan Yesus gitu kan, dianiaya sama keluarganya, apa dia tinggalkan semuanya, disambut gitu sama orang-orang. Ya nggak usah jauh-jauh, Paulus aja waktu pelayanan seperti apa, dia juga nggak bawa apa-apa. Nah ini maksudnya gitu, nggak bisa kita diterjemahkan dengan apa nih, oh ini jadi uang, wah gawat nih, prosperity gospel tuh keliru, salah salah. Nah lalu dikatakan yang terakhir nih ya, ayat 31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, sebelum kita ke sini ya, kita lihat dulu lah. Ada 3 ciri jika harta sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Yang pertama, kalau kita menilai segala sesuatu atau menilai diri kita dengan harta. Sama lah dulu juga saya seperti gitu ya. Mungkin sampai sekarang juga, tapi saya benar-benar diingatkan, oh nggak boleh, kamu itu penyembah berhala. Karena gini, oh kalau saya umpamanya pakai mobilnya bagus gitu ya, pakai handphonenya 20 juta gitu. Wah, saya pede nih. Pakai jamnya apa gitu. Oh, saya percaya di pede gitu ya. Karena menilai apa tuh dengan menilai diri itu dengan apa? Dengan kepemilikan. Itu salah, salah itu ciri coba saya berhala gitu. Dan kalau kita miskin, waduh saya minder dah, nggak percaya diri gitu. Nah, itu salah gitu. Sebab sebetulnya kalau miskin, Mame, kalau kita dapat sedikit, kita nggak profit, wah, kalau itu hasil dengan baik gitu ya, hasil kita kerja dengan benar ya kenapa mesti minder gitu. Terus kalau kita punya profesi yang tidak dipandang oleh manusia pada umumnya, ya kenapa kita mesti minder gitu. Mungkin sebagai pemulung itu kenapa kita mesti minder gitu. Nggak ada gitu. Nah, terus yang kedua, kita sikap yang selalu pengen punya sesuatu gitu, harus gitu yang diinginkan. Enggak. Nah, itu tuh kadang gitu kan, wah saya pengennya apa? Pengennya pakai MacBook gitu. Kalau nggak MacBook nggak mau. Wah, ngotot terus. Itu ciri apa, hati-hati ya, sebagai apa? Sebagai berhala. Itu. Terus yang ketiga, tidak pernah bisa merasa cukup dan tidak pernah bisa bersyukur, itu adalah konfirmasi bahwa kita adalah penyembah apa, menjadikan harta dan sebagai berhala. Makanya di sini juga dikatakan terdahulu menjadi yang terakhir, artinya apa? Ini buat orang-orang terdahulu itu apa? Orang-orang yang terpandang, orang yang kaya gitu. Karena ya jujur kayak saya juga ya, banyak nih kesalahan-kesalahan dalam kehidupan saya itu apa? Oh, kalau sama orang kaya hormat gitu, tunduk gitu. Tapi kalau orang yang miskin, orang yang terbuang, orang yang hina, wah jauh-jauh lah gitu. Ini salah, salah, salah. Nggak harus kita, mengapa kita harus menghormati orang kaya? Nggak harus kita mesti tunduk. Kenapa kita mesti sama seperti itu sama orang kaya? Ya cuma kata-katakan, itu tuh mereka yang terdahulu, yang terpandang, yang kaya, itu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir, dia menjadi terdahulu. Kenapa yang terakhir? Karena dia nothing tulus. Dia dengan mudah mengikuti Tuhan. Makanya di sini di ayat balik lagi ya. Di ayat 21, si anak muda ini kan lagi bertanya gitu kan. Apa Yesus memberikan jawaban kan. Banyak orang-orang tuh kan. Yesus pun ngomong untuk masuk kerajaan Allah untuk selamat itu yaitu apa tuh jual katanya, terus berikanlah. Enggak. Enggak sampai di situ kali gitu. Orang pada pikirnya tuh, ini jual, ya udah jual apa? Berikan katanya. Terus kita selamat. Nggak mungkin selamat. Kalau kita cuman, oh gue kaya raya nih, tajir melintir, gue kayak gue jual lah. Terus apa seperti Sakeus mau jual, berikan gitu. Mau diberikan semua? Enggak. Karena ada satu kata terakhir yang penting gitu, ikutlah aku. Itu yang Tuhan ngomong. Karena Tuhan itulah yang perfect gitu. Kita nggak bisa melakukan 999 kebaikan tapi satu nggak baik gitu. Tetap itu pun bisa masuk dalam penghukuman kekal.
10.000 kita melakukan kebaikan, tapi satu aja kita melakukan dosa gitu. Tetap itu akan menyeret kita dalam penghukuman kekal. Nggak bisa keselamatan, nggak bisa pakai main-main. Memang harus perfeksionis gitu. Itu harus masuknya apa? Lahir baru. Kita menyatu dengan Tuhan. Masuklah dalamku. Tuhan sudah ngomong, masuk dalam aku hidup di dalam aku itu ya baru bisa membawa dalam keselamatan gitu. Nggak ada di luar situ. Tuhan nggak mungkin bercanda, nggak mungkin bohong gitu. Hanya dia lewat dia satu-satunya gitu. Itu Tuhan katakan tuh di situ. Makanya saya juga oh nggak boleh toleran karena benar-benar perfeksionis benar-benar itu mengenai kepastian gitu ikut Tuhan tuh tinggal di dalam aku. Karena bagi manusia itu nggak mungkin gitu keselamatan tuh hanya bagi Allah yang mungkin. Nah di sini kita bisa melihat ya di ayat penutup tadi banyak yang terdahulu menjadi terakhir, yang terakhir menjadi yang terdahulu karena yang terdahulu itu sangat sulit untuk meninggalkan bahkan untuk mengikut Tuhan tuh nggak gampang. Karena apa? Yesus pernah katakan di dalam Lukas di Matius 6 ayat 21 bahwa apa? Bahwa harta itu menuntut kesetiaan. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada gitu. Karena apa? Harta itu menuntut kesetiaan kita. Memang kita apa ya? Nggak selamanya bersama dengan uang tersebut, dengan harta tersebut. Karena ada satu waktu mungkin kena COVID, kayak teman saya juga. Udah membangun rumah 15 miliar, nggak taunya kena COVID, hancur lagi. Bahkan detik-detik sekarang, oh aduh kayaknya berat ya, saya mau lepas aja lah. Rumahnya di singgah sana itu besar sekali gitu ya. Nah itu kan kadang nggak tahu. Mungkin juga karena bangkrut, karena COVID, nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu. Mungkin kita yang duluan meninggalkan si harta tersebut, jadi nggak akan selama-lamanya gitu. Kita punya harta itu. Seperti itu. Makanya harta itu pasti menuntut kesetiaan sulit lah. Saya aja sering ngalamin kok kalau udah nggak tahu ya di trading atau gimana. Wah kalau udah ngejar harta kayaknya tuh wah lupa semuanya gitu. Mau doa ke Tuhan apa segala macam. Berarti benar harta itu menuntut kesetiaan. Itu satu merintangi. Tapi bukan di sini mengajarkan gini ya. Oh kalau gitu nggak boleh kaya. Bukan. Yesus nggak ngajarin gitu. Orang kaya nggak bisa selamat. Bukan. Terus orang miskin nggak bisa selamat, orang miskin gampang selamat. Enggak juga. Tuhan nggak ngomongin itu. Cuman ini faktanya orang yang kaya itu sukar gitu, nggak mudah gitu. Karena untuk apa? Ya itu melepaskan harta tuh nggak bisa. Karena dia tuh satu bisa ngikat kita gitu. Makanya di terakhir nih saya ada dua kontras nih ya. Yang terdahulu yang terakhir ini. Pertama kita lihat ya. Indonesia nih ya punya kekayaan luar biasa. Contoh nih pabrik raksasa PT Freeport ASEAN 50 ton emas per tahun. Ini baru nih. Dan pabriknya itu ada di mana? Di Gresik. Ini baru satu pabrik doang nih. Dan dikatakan oleh si Bahlil ini membeberkan ya. PTW sudah melakukan kontrak penjualan. Udah kontrak nih dengan Antam. 30 ton per tahun. Emas loh ini. Beneran emas 30 ton. Sisanya kemana? Mungkin sisanya akan diprioritaskan market dalam negeri. Berarti banyak sekali orang kaya tuh. Nggak tahu banyak, nggak tahu segelintir ya. Cuman ini coba Indonesia doang loh. Ini belum pabrik-pabrik yang lain. Itu. Emas nih. Siapa sih yang punya emas sebetulnya? Siapa yang harusnya kita hormati? Ini gunung emas coba. Belum tentu dibagikan buat orang-orang yang punya daerah yang punya emas sana. Ini dieksploitasi oleh segelintir orang. Lalu kita hormat tunduk-tunduk gitu. Wah, mungkin teman-teman katakan, wah lu ngomel-ngomel karena lu nggak ada dalam lingkaran situ. Coba kalau ada di situ, malu juga bungkem. Wah, jangan ya, saudara. Kita bisa lihat ini. Karena kita bisa lihat nih yang terakhir nih ya. Orang benar menghormati orang sama yang punya duit. Bahkan orang menghina atau mengucilkan orang yang tidak punya. Makanya saya tutup dengan sharing seperti ini ya. Ini adalah perlakuan karena orang tuanya memiliki profesi yang rendah, maka orang begitu mengabaikan, bahkan parahnya sampai kepala sekolahnya pun, kepala sekolahnya nih, bukan menegur atau orang-orang murid-murid yang lain atau guru-guru apa orang tua lain supaya menasihati anak-anaknya, tapi malah dia membela, akhirnya apa? Anak ini dikeluarin dari sekolah. Waduh, waduh, waduh. Mari kita dengarkan ya, baik-baik. Tengah-tengah lagi tuh kayak ngomong ya orang tuanya jelek miskin kerasa masih lagu begitu lah pokoknya dapat sebulan bayar sewa rumah dapat cuma 600.000 sisanya untuk beli beras 5 kilo udahnya habis bayar sewa rumah 300.000 utang di warung ada suaminya udah nggak ada anak-anak semua ada 6 pak ngomong katanya Gina di sekolah dibully katanya terus kata kepala sekolahnya daripada milih murid satu yang lainnya bubar ya udah Gina dikeluarin ya udahlah kataku kalau gitu bu nggak apa-apa lah bilang nanti kalau ada nanti sekolah paket aja gratis kataku supaya anakku bisa sekolah bisa jadi orang yang kayak mamanya. Mamanya udah gak bisa baca tulis masa anaknya juga harus begini harus tukang rongsokan juga
Oke, demikian firman Tuhan sudah selesai. Biar ini menjadi perenungan kita, biar kita diingatkan supaya kita benar-benar mau melepaskan segala sesuatu dan mengikuti Tuhan dengan setia. Itu aja firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Ya doa, bro. Doa ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, karena Kau begitu nyata begitu dalam kehidupan kami semua. Tuhan, kami yang ada di sini berkumpul adalah saudara-saudara kami semua, saudara seiman. Dan Kau melihat Tuhan setiap kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan supaya kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Melepaskan segala sesuatu Tuhan yang menjadi rintangan dalam kehidupan kami. Walaupun kami setelah banyak mendengar Tuhan. Untuk menjadi kehidupan lebih baik. Kami ingin hidup lebih baik. Kami sudah mengikuti VMP, mengikuti firman Tuhan yang begitu banyak didengar. Tapi kami kadang-kadang menunda-nunda Tuhan. Nanti besok, besok, besok. Ya, Besok lagi kami seolah tidak ya, ada waktu Tuhan untuk mengikuti Tuhan. Sampai ya. kapan Tuhan? Tolong Tuhan, saya benar-benar mau setia Tuhan mengikuti Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Amin. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Jangan karena kami kadang-kadang masih ingin ingin yang menikmati kesenangan-kesenangan di dunia ini Tuhan. Kami masih Ya, mau main-main di dunia ini Tuhan. Padahal dunia ini sedang benar-benar genting sekali Tuhan. Banyak orang-orang Kristen atau gereja pun yang tertidur. Tolonglah kami Tuhan supaya kami yang kumpul di sini sebagai murid-murid-Mu Tuhan hidup setia sesuai dengan panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Min. Thank you, Mas Bro, buat Thank you, thank firmannya. you. Tuhan berkati. Lanjut. Share-nya bisa di close. Udah. Sip. Ya, jadi ayatnya panjang, ditutup dengan sebuah sharing dari seorang anak pemulung. Itu kemarin juga kemarin masuk ke dalam feed-nya saya. Betapa mengenaskannya dunia pendidikan kita saat ini, ya kan? Yuk, banyak pesan yang diberikan dalam firman Tuhan pagi ini. Ya, satu, jangan sampai kita jatuh di dalam mamon, ya kan? Bagaimana mamon menguasai hidup kita. Kedua, pada saat kita diberkati, bagaimana kita bisa memberkati, ya kan, di sekeliling kita. Bagaimana kita bisa memberikan pertolongan buat orang yang membutuhkannya ya, gitu. Itu sih pesan yang saya dapatin hari ini, biar kita bisa lebih serius lagi di hadapan Tuhan. Seperti doanya Bro Hoki juga, ya kan. Doa Bro Hoki tadi jangan main-main, katanya saya nggak mau main-main lagi. Oke, itu didengar Bro, tenang Bro, ya. Ya. Oke, karena hari ini kita bertujuh belas, 17, ya kita kasih waktu 17:36. Masing-masing 4 menit dulu ya. Nanti ada sisa waktu kita boleh sharing lagi ya. Oke, let's Oke, go. 4 menit Ya, pakai stop. oke. Oke. Terima kasih buat Pak Oki ya yang sudah berbagi berkat buat pagi hari ini. Ya, saya secara pribadi juga diingatkan kembali ya bahwa Mamon ini adalah ilah tandingan untuk menghalangi pengabdian mutlak kita kepada Tuhan. Tidak bisa tidak, dan itu adalah fakta yang terjadi di sekeliling kita atau bahkan mungkin sudah terjadi dalam hidup kita. Nah, saya melihat di sini ada panggilan radikal ya, untuk anak muda ini. Ya. Jadi saya melihat sebenarnya analisa ini bukan untuk secara general semua, enggak gitu. Tetapi spesial kisah ini adalah Tuhan tuh sedang mendiagnosa khusus untuk anak muda ini. Yaitu dia punya kelemahan di mana? Di keuangan. Hatinya ada berhala. Yaitu apa? Cinta kekayaan. Bukan tidak boleh kaya. Kekayaan akan jadi masalah ketika kita sudah mulai apa? Cinta kekayaan. Ya, makanya tujuannya Tuhan di sini apa? Secara singkat kan tadi, ya, yang pertama apa? Melepaskan keterikatan itu. Jual, itu kan melepaskan keterikatan. Kedua, aksi kasih, berbagi. Baru yang ketiga apa? Mengikut Yesus. Nah, kalau ngomong mengikut Yesus, ini apa? Sangkal diri, pikul salib. Nah, ya.
Ini bagian yang sulit sebetulnya, ya. Dan kenapa itu dibicarakan? Karena kita tahu kita kalau bicara tentang kebudayaan, ya, budaya Yahudi ini punya anggapan bahwa kekayaan itu sama dengan tanda berkat. Makanya murid-muridnya tanya, lu terus kalau nggak bisa selamat gimana? Gitu. Karena mereka beranggapan kekayaan itu tanda berkat. Kalau miskin nggak diberkati. Tuhan ingin apa? Melawan arus ini gitu. Ya, bahwa itu nggak benar, semuanya itu nggak benar. Ya, itu aja dari saya, 2 menit setengah, terima kasih. Padahal masih ada 2 menit lagi ya. Pagi-pagi. Ya, nanti terakhir ya, tenang ya. Oke, yuk langsung Shalom next. pagi. Lukas, ayo. Mau siapa? Ya, shalom Pak Simon. Ya, Yas. Lanjut. Saya mau baca Markus 10 ayat 18 yang tadi Pak Oki bacakan. Saya ulangin aja. Sangat menemplak, meremah, relate dengan apa yang saya alami. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ayatnya simple, tapi hari ini pagi ini lompat. Tulisan itu lompat dari tablet saya, ini lompat ke hati saya dan rema banget. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi eh saya kemarin ada ya biasa ya tanggal-tanggal seperti ini kan butuh pemasukan lah ya. Jadi ada orang bilang Pak Yos bisa nggak gesek mesin rangka mesin mobil saya untuk perpanjang STNK. Saya nggak pernah bisa begituan, saudara. Artinya ngurus sampai detail. Saya panggil orang dalam saya. Saya panggil, bisa kok, bisa, gampang. Dia datang, datang ke Stipak, dia gesek segala macamnya. Ternyata waktu dibawa hari ya hari itu hari Sabtu dibawa ke sono, Samsat dia bilang gini, wah ini mah udah KTP beda sama STNK, ini mah balik nama Pak Yos, ini segala macamnya dan memang lagi merah, artinya lagi pergantian Kapolres di daerah Ciledug sekitarnya. Jadi di dicoret, saudara, ditolak gitu. Baru kali ini saya punya proses ditolak gitu. Harusnya saya ngubungin Pak Yudi harusnya saya. Harusnya telepon Pak Yudi harusnya gitu ya. Gitu ya. Waktu dicoret begitu balik saudara. Balik. Pak ya sorry ya. Ya aku sorry gue yang salah ya. Nggak tahu dia beda KTP. Nggak apa-apa. Harusnya udah CC KTP no problem. Aman. Ini tapi dari sistem dia bilang. Anda tahu semua yang ditransfer itu ya lumayan gitu saudara. Mau nggak mau mesti tak balikan. Karena batal. Tak balikin gitu ya. Satu hal cuman 50 itu artinya 50.000 itu saya mau kasih yang tadi orang dalam tadi gitu. Saya bilang kok ke satunya ke customer kok yang 50 itu buat buat orang dalam saya yang udah ngerjain di sini udah gesek segala macam agak susah. Jadi buat jasa dia aja. Dia bilang nggak bisa. Lu batal, lu cancel kan dari sistemnya lu. Balikin semua sampai 50 ribunya. Anda tahu nggak? Orang ngasih 50.000 ke kita itu kalau nggak Tuhan yang gerakin belum tentu bisa. Apalagi 100.000, apalagi ada ngasih 1 juta, ngasih sampai ceng, sampai gunung. Itu kok nggak Tuhan yang gerakin di hati seseorang. Belum tentu mau, saya. Belum tentu bisa. Bahkan hanya gara-gara 50.000 bisa ribut. Hanya gara-gara 100.000 bisa ribut. Ya saudara ya, saya bilang, oke kok, nggak apa-apa. Saya yang bayar orang dalam saya. Oke. Ada orang dalam itu saya datang dari apa Tangerang juga. Anda tahu, saya cuma diingetin Tuhan pagi ini gini. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kalau bapak-bapak di sini bisa melayani Tuhan, bisa mengasihi Tuhan, bahkan melayani sesama dan mengasihi sesama, bisa memberi, bisa melakukan bagian kerajaan surga, kebenaran firman Tuhan. Itu cuma satu, Zat. Karena ada Allah yang baik di hidup Anda, di hati kita. Tanpa Allah kita tuh gini, enak aja, sorry ye, gitu saudara. Gocap juga duit, cepet juga duit.
Lagi Anda bisa ngasih sapeceng, gopeceng, 1 juta, itu duit. Kok nggak, karena Allah nggak mungkin kita bisa memberi. Saya tutup, ada 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 gambar cukup menarik, saya sampai kaget gambar pagi ini. Dia kayak gini, intinya pada pada masanya iblis akan muncul di diri orang itu. Saya kaget, nanti saya cariin gambarnya ya, sampai saya lupa. Jadi ada masanya iblis itu akan muncul di diri orang. Gini, kita tuh punya setan masing-masing menurut versi dia ya, punya setan masing-masing. Jadi aslinya jahatnya orang tuh akan kelihatan pada waktunya gitu. Akan muncul dengan sendirinya. Saya sampai, wih, kita tuh monster sebetulnya. Di situ aja saya mau bilang, jadi kalau Anda bisa melayani Tuhan, Anda bisa mengasihi Tuhan, karena satu, Allah itu ada di hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you Mas Bro. Ya, Hmm. semua proses ya tentang uang. Oke. Dan Ya, bagaimana kita juga untuk mendapatkan uang, bagaimana caranya itu, apakah berkenan dengan Tuhan apa enggak, itu juga dalam satu buah proses tentang sebuah mamon. Ya, diingetin. Thank you. Silakan lanjut. Go. ya, saya sambung Pak Simon. Manggo. Ya, saya bersyukur Pak Yos reaksinya positif banget ya. Positif banget. Saya salut Pak Yos. Ketika 50.000 harus tetap dikembalikan. Pikiran positifnya Pak Yos, ini loh orang kalau nggak digerakkan Tuhan. Gomban pun diminta. Ya, itu pikiran positif ya. Jadi kita ingat ketika kita diberi berkat oleh orang, itu semua karena Tuhan yang menggerakkan. Ya, ya puji Tuhan, Pak Yos nggak sampai marah-marah dengan orangnya yang gomban aja. Lu minta kok kikir amat lu, temennya Keki sih siapa? keki. Pak Peri, Iya. aku keki sih. Ya wes Orang lah. orang itu dari intonasinya udah kelihatan keki kok. Gimana sih? Iya, manusiawi kalau keki, tapi reaksi berikutnya itu luar biasa, bisa menjaga hati ya. Ya juga berbicara Mamon ini, kemarin Simon mengingatkan saya ya. Saya sempat sharing di grup 37 ya, BR 37, tentang saya dan kakak saya kena penipuan ya. Nominalnya juga enggak kecil, 149 juta. Ya. Bro Simon mengingatkan, ambil alih, ya, ambil alih. Sudah saya lakukan, Bro Simon. Saya ambil alih. Wah, mantap Mas Bro. Ya, ipar saya mengatakan, enggak, ini kebodohan saya. Tapi kamu itu, saya bilang, kamu enak-enak kerja, tapi saya minta tolong. Dan kamu nolong saya. Nah, ini sebetulnya kalau kamu nggak nolong saya, kamu nggak akan kejadian seperti ini. Gitu ya. Dan akhirnya dicapai kesepakatan, saya yang tanggung, ya. Kemudian dia mengatakan, ya wis kok, ditanggung, nggak usah langsung semua. Ya. Kita sama-sama hari ini kan sama-sama susah. Ditanggung, saya yang tanggung, tapi saya cicil. Tiap bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya, karena dia juga uang dingin, bukan untuk uang usaha gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sakit, rasanya kehilangan harta itu sakit. Yang namanya kehilangan pasti sakit ya. Tapi pertanyaannya di sini, saya masih kehilangan sebagian kecil. Itu aja kita kadang mencurigai Tuhan yang enggak. Kenapa Tuhan enggak tolong? Kenapa Tuhan enggak melindungi? Dan sebagainya, bla 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 bla. Nah, firman Tuhan pagi ini, kita diperhadapkan kepada Mamon dan diperhadapkan kepada mengikut Tuhan. Satu saat, di akhir zaman ini, kita pun akan diperhadapkan seperti itu, teman-teman. Ya, kita diperhadapkan antikris, atau kita mau sebagai anak-anak Tuhan, tetap sesuai dengan iman kita. Ya. Nah, firman Tuhan pagi ini kembali mengajarkan kepada kita untuk kita setia. Dan jawabannya ada di hati nurani masing-masing. Bagaimana ketika kita diperhadapkan kepada Mamon atau kepada Tuhan.
Yang tadi Pastor Yosef tadi katakan saya setuju ya. Musuh terberat di akhir zaman ini antara Tuhan Yesus dan Mammon. Bukan dosa yang lain, bukan dosa seks atau dosa yang lain, tapi masalah uang, masalah Mammon. Dan banyak hamba Tuhan juga jatuh di sektor ini, ya. Jadi hati-hati teman-teman kita semua ya. Jangan sampai kita menjual keselamatan karena kita menginginkan uang, kita menginginkan harta. Terima kasih buat Pak Oki yang sudah mengingatkan kita semua, juga mengingatkan saya untuk kita lebih setia kepada Tuhan, menjaga iman kita lebih daripada eh, harta dunia. Ya. Nggak mudah, tapi bukan nggak mungkin. Ya, bersama Tuhan dan bersama Tuhan Yesus dan bersama Roh Kudus, kita pasti mampu menjaga iman kita. Ya, itu aja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih Pak Simon yang selalu mengingatkan Nabi Simon ini. Ya, nggak kebetulan saya kembali ke BR 37 ini seorang nabi yang selalu tas tos gitu ya, tapi mengena di hati. Ya, thank you semua. Tuhan berkati. Thank Saya you, izin Mas Bro. open ya. Thank you, Mas Bro. Ya, untuk kesaksian Ya, yang luar biasa, ya kan. Simon, Wait. terima kasih. Karena sejujurnya saya kemarin sempat apa ya? Sebenarnya saya kepingin langsung ngomong ke Pak Ferry gitu, tapi ya itulah merah saya enggak keluar. Saya masih mikir. Makanya saya bersyukur ya. Ini ada Nabi Simon di sini ya, langsung GPL gitu ya, nggak pakai lama. Jadi apa yang Tuhan taruh di hati saya itu sama ya. Jadi Wah, Pak Ferry harus handle ini. Rencana saya sebenarnya hari ini mau telepon, tapi ya sudah puji Tuhan ya. Ini semua jalannya Tuhan. Dan ini memang penting sekali buat kita. Kenapa? Karena sosok yang diceritakan Pak Hoki ini bukan anak muda sembarangan. Kalau kita tahu, anak muda yang diceritakan ini, kalau dibaca di kitab Lukas, itu dia adalah pemimpin. Nah, bagaimana? Ketika kita juga menjadi pemimpin, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? ya. Ya, lanjut. Tuhan Sip. berkati. Thank you. Kita tas dulu ya. Tas dulu, Pastor. Ya, yuk silakan langsung. Yuk, Izin Pak Simon, saya silakan flash monggo. sale. Sip, 4 menit mulai ya. Pak Hoki, terima kasih untuk sharing firman-Nya. Terima kasih sudah mengingatkan, luar biasa. Jadi saya diingatkan kembali karena dari cerita orang kaya muda ini mungkin kalau di zaman sekarang tuh kayak Timothy Ronald kali ya. Kaya raya, punya semua Hmm, lah, punya hmm, sports car atau segala macam. Dia hmm. itu banyak ke Tuhan Yesus itu karena saya udah punya semua, saya sudah melakukan Taurat, saya sudah punya semua, tinggal satu kan, hidup kekal. Wah, in eternity, everlasting life gitu. Nanya sama Tuhan Yesus, dia melihat Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, tapi guru. Makanya guru yang baik, gitu kan, dia bilangnya gitu. Makanya sebenarnya Tuhan tuh sudah mengkoreksi, kok kenapa kamu ngomong saya baik? Yang baik itu cuma Tuhan, berarti cara mendekati Tuhan pun salah. Dia melihatnya hanya sebagai guru, tapi bukan sebagai Tuhan. Makanya step kedua Tuhan Yesus bilang, ya sudah, jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tuamu, semua segala macam. Oh, saya sudah lakukan semua itu. Ya, tinggal satu aja. Kalau kamu benar-benar mau hidup kekal, jual segala harta bendamu dan ikut aku. Karena sebetulnya yang Yesus mau bilang itu adalah hidup kekal itu punya hubungan dengan Tuhan. Jadi yang namanya hidup kekal yang sempurna itu hanya Tuhan yang punya. Yaitu sebenarnya waktu itu Tuhan Yesus sedang menuju ke pribadinya. Kekekalan itu ya saya. Keselamatan itu ya saya. Kalau kamu pengen sempurna, lepas semua itu, ikut aku. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh ironi bahwa kita itu sebagai manusia tuh pengen punya segalanya, pengen punya power. Jadi ini yang namanya mamon itu kenapa kita tertarik dengan uang? Karena itu identik dengan power.
Power Ya, itu artinya bisa melakukan apapun, segala hal yang kita ya, mau lakukan itu dengan uang. Nah, ya, anak muda ini dia pengen hidup kekal karena saya pengen sempurna. ya, Tapi konsep Tuhan sempurna itu adalah ikut aku. Nah, ya. makanya di sini si anak muda itu sedih karena ya hatinya lebih nempel sama apa yang dia punya. Tuh. Nah, hari ini saya diingatkannya begini bahwa kalau mau kejar hidup kekal itu atau kejar keselamatan itu bukan masalah apa keselamatan itu atau apa hidup kekal itu. Tapi kalau kita ganti pertanyaan, siapakah hidup kekal itu? Siapakah keselamatan itu? Maka kita punya pandangan lain. Jadi sebenarnya hubungan dengan Tuhanlah itulah hidup kekal. Hubungan dengan Tuhanlah itu keselamatan. Tidak peduli apa yang kita miliki, mau kita kaya raya sekalipun, atau misalnya kita nggak punya apa-apa sekalipun, asal kita tuh punya hubungan dengan Tuhan, itulah hidup kekal. Jadi sebenarnya ini mengingatkan saya lagi bahwa justru hubungan dengan Tuhan itulah yang mahal dari apapun yang kita miliki saat ini. Hal itu beres dulu, makanya eh, ke depannya itu sudah di jalan track yang benar. Makanya Petrus itu langsung bilang kan, kami sudah meninggalkan semuanya untuk mengikut Engkau Tuhan. Jadi ada di ayat selanjutnya itu. Jadi apa yang murid-murid lakukan itu the step awal sudah benar. Sayangnya orang muda ini enggak. Jadi ya inilah sebuah kontras sih. Yang satu pengen punya hidup kekal itu adalah saya harus punya apa lagi nih? Saya pengen punya semua. Yang satunya lagi Tuhan Yesus bilang justru kamu harus lepas semua. Kan akulah hidup yang kekal itu. Jadi terima kasih sharing firman-nya Pak Oki. Itu mengingatkan saya lagi bahwa kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Itulah iman kita, itulah yang kita percayai gitu. Terima kasih semuanya. Ya, mantap, Mas Bro. Ternyata emang betul ya, hubungan pribadi kita yang lebih harus bagaimana ke Tuhan dan bagaimana hidup kita bisa berfungsi sebenarnya ya dari mamon yang tersebut. Mamon yang Tuhan percayakan itu bisa nggak untuk kemuliaan namanya? Kadang mamon yang kita terima itu kan dipikir sama kita kan sebagai kita pemiliknya, gitu kan. Padahal kita cuma hanya sebagai pengelola. Oke, yuk Izin, lanjut. Ko Simon. Sip, yuk Bro Ivan langsung gas. Ya, thank you, Pak Hoki. Sebenarnya eh, yang disampaikan Pak Hoki itu relate ya dengan yang kita lakukan di VMP ini. Memang yang dibenarin itu hati ya. Jadi di mana hatimu berada, ya di situ. Di mana hartamu berada, itu hatimu berada. Ya itu yang salah sebenarnya. Tapi kan di sini kita dibangun kembali hati kita gitu. Respon hati kita seperti apa. Ya, yang dibenerin di VMP ini kan memang hatinya gitu. Ya kalau harta dan mujizat itu kan itu mengikuti menurut saya sih. Pada saat hati kita benar ya ya otomatis lah ya mujizat kembali. Mungkin Tuhan kasih jalan lagi, Tuhan kembalikan lagi, Tuhan pulihkan lagi keuangan, kesehatan, keluarga. Makanya menurut saya memang kembali ke hati sih ya dari semuanya. Jadi saat kita di sini hati kita sudah dibenerin gitu ya, ya jangan sampai kembali lagi menurut saya. Ya kayak kemarin Pastor Yosef cerita tentang hamba Tuhan yang dibisikin anaknya itu menarik sekali menurut saya ya. Jadi itulah pengujian hati menurut saya. Ya mungkin di sini belum dengar ya cerita itu ya. Jadi kemarin hamba Tuhan itu mau mau khotbah ya pastor ya di satu ibadah dibisikin sama anaknya gitu. Anaknya bilang papi saya mau ngomong gitu kan. Oh, terus hamba Tuhannya oh ya mau ngomong apa ngomong dulu papi mau khotbah mungkin gitu ya. Terus oh nanti aja gitu. Nah, tapi kan kalau kita dengar begitu kan akhirnya kan kita sebagai orang tua kadang-kadang jadi penasaran. Jadi jadi apa sih? Ada apa sih? Ada apa sih gitu ya. Nah, ternyata waktu dipaksa juga sama papinya itu sebelum khotbah mungkin udah mau naik mimbar kali ya dibisikin kalau mobilnya hilang. Nah, ini kan satu satu hal yang menarik ya. Tapi apa reaksinya gitu? Apa reaksi kita? Ya kalau saya sih udah langsung selesai khotbah itu. Izin ya, saya mesti jalan. Tapi kalau oh, yang diceritakan pastor ini menarik gitu. Hamba Tuhan ini memang hatinya bukan di harta gitu, di mana apa dia bilang ya itu punya Tuhan. Ya dengan santainya seperti itu nanti Tuhan ganti dan sebagainya lah. Jadi ini menarik menurut saya di mana kita setelah kita keluar dari masalah kita, apakah hati kita sudah benar gitu ataukah kita kembali lagi? Kalau kembali lagi ke harta tadi yang diingatkan Pak Pak Hoki,
ya kita nol lagi dong gitu. Ya mungkin kembali lagi ke padang gurunnya gitu. Kan kita berharap kita next level di sini. Jadi level kita setelah kita kemarin diberkati, terus kita ngalamin padang gurun ya. Tapi kita keluar ke Israel kita menang gitu dan kita menang terus, bukannya kita kembali lagi ke kubangan yang sama. Ya itu sih, thank you ya Pak Hoki, ini relate lah ya menurut saya dengan apa yang dilakukan tiap hari. Ya saya tiap pagi juga gimana ya, harus bangun jam 4 pagi lebih capek, tapi karena kita punya komit gitu ya, tetap saya ikut ikut VMP, cuman mundurin aja deh. Karena takut saya kembali lagi ke zaman dulu, kita nol lagi gitu. Ya kita harus next next level gitu, dimana ya kalau saya jam 5 nggak bisa, saya mundur jam 4. Mungkin kalau jam 4 nggak bisa, mundur jam 3. Ya kita punya yang namanya komitmen lah. Ya teman-teman, thank you, support semua. Ya kita maju terus di apa dalam uh, next level hati kita. Tuhan berkati semua, thank you, Pastor. Ya, thank you, Mas Bro. Sip, terus maju ya. Kita terima apa yang kita terima dari Tuhan sebagai berkat, entah apapun juga kita salurkan. Yang penting itu menjadi penyalur, ya kan? Jadi saluran kita menjadi seorang penerima dan menjadi seorang giver, ya. Gitu. Biar tidak jadi laut mati. Oke, next, lanjut. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Jadi hari ini Bro Ki banyak sekali ini dari pasal ini tuh kita bisa ambil banyak sekali sebenarnya. Cuman kita hanya ngambil beberapa aja ya. Jadi intinya ya itu tadi kita di VMP udah banyak diajarin gitu kan ya bahwa yang pertama adalah satu ya menjadi kaya itu boleh, tapi jangan mau cepetnya jangan minta cepet kaya. Kita kalau kita minta cepet kaya otomatis pasti ada banyak aja jalan-jalan yang tidak benar yang akan kita lakukan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah itu tetap kita harus ikut Tuhan apapun yang terjadi gitu kan ya. Jadi tadi katakan kita hati kita kepada Tuhan gitu kan. Jadi benar sekali ya, kemarin baru kemarin yang kita dikutbahin bahwa eh, kita dengan Tuhan itu relasi transaksional secara pribadi gitu kan, secara personal gitu kan. Jadi sebenarnya komunitas ini sebagai sebagai semuanya semua fasilitas yang kita dapatkan ya, mau harta mau apa itu hanya sebagai fasilitas gitu kan, justru sebagai fasilitas dan sebagai jembatan apakah dan menguji kita apakah kita tetap bisa dengan Tuhan gitu kan. Karena kita serba salah, kita tuh di tengah-tengah Pak. Kalau menurut saya, kita juga terlalu kaya juga, kita juga sombong, kita terlalu miskin, kita juga minder. Ya kan kita susah gitu kan ya. Dan kita tiga-tiganya kan itu. Jadi kita harus menjadi ya, kita jadi kaya, kita harus rendah hati gitu kan. Kita menjadi miskin, kita juga jangan menjadi rendah diri. Kan gitu Bang. Nah, dan intinya buat saya udah berkali-kali, bahkan saya berkali nangis di sini kan ya, bahwa saya berkali jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, dan akhirnya di sini saya diberkati. Mulai dari bulan Desember saya diberkati, dan eh, di sini saya komit, bahkan saya sendiri takut kan, untuk menjadi kebimbangan saya sendiri nih, apakah Tuhan tetap menyertai saya? Mungkin sedikit aja kemarin saya mungkin nggak ceritain secara ini. Satu banyak sekali Pak. Setiap kali saya mengalami kesulitan, ya mungkin saya nggak salah ya. Saya mengalami kesulitan, saya berdoa. Mungkin ada dalam hitungan menit, ada hitungan jam, ada hitungan apa. Itu solusi satu selesai loh. Jadi kemarin mungkin saya tutup kesaksian dikit aja bahwa kemarin itu saya melakukan sesuatu yang saya salah 3 kali. Terus saya salah 3 kali dan akhirnya diblok dan harus besok ini Senin baru bisa dijalankan gitu kan ya. Nah saya iseng ke chat ke bagian bersangkutan baru kemarin sore gitu kan ya. Nah akhirnya diajarin jadi gini nih bisa Pak. Akhirnya saat itu nggak sampai 10 menit kali. Jadi keblokiran saya tuh dibuka gitu loh. Dan tapi ya itu justru sebelum itu saya minta tolong Tuhan. Tuhan ini diblokir Tuhan. Saya harus nunggu sampai Senin. Saya nggak bohong gitu loh. Saya harus nunggu sampai Senin dan saya masih butuh gitu loh. Ini gimana caranya ya Tuhan pasti akan membantu saya percaya pasti Tuhan akan membantu saya bukan semoga ya. Nah ternyata benar juga sampai sebulan saya selesai. Ya itu satu. Nah kedua itu saya hanya mengingatkan sendiri ya. Kita menabur kita semua melakukan itu adalah tadi seperti kata Pak Zoki tadi bukan agar gitu kan oh saya mau berbuat apa agar kita diberkati Tuhan jangan kita berbuat baik ini adalah karena gitu kan karena Tuhan berada baik sama saya karena Tuhan sudah melakukan sesuatu sama saya maka saya melakukan hal tersebut nah itu aja ya terima kasih jadi ingat ya jadi kita melakukan itu bukan agar tapi karena ya kita melakukan menabur karena Tuhan baik sama saya terima kasih banyak
Ya, mantap Mas Bro. Diingetin lagi bahwa apa yang kita lakukan tuh emang bener karena ya, karena kita sudah terima kasih sukacita dari Tuhan, sudah terima berkat dari Tuhan, sudah terima keselamatan dari Tuhan. Kita jadi penyalur dan kita jadi bukan jadi pemilik. Ya, ingat lagi, kita bukan pemilik, tapi kita sebagai seorang penyalur, ya kan? Balik lagi. Ya, oke. Langsung next. Thank you, Mas Bro. Ya, ya, selamat pagi. Oke, Oke. pagi, Mas Bro. Ya, mau Pagi. mau siap-siap. Selamat pagi, Pak Yosef. Ya, firman Tuhan pada hari ini, thank you Bro Hoki ya. Nah, tadi tuh aku mikir sih. Ini ya yang aku dapat ya, ini aku dapat. Ini ada dua hal yang sama-sama itu satu orang kaya, satu Petrus. Dan dua-duanya tadi kata yang transaksional itu benar banget tuh. Tadi Pastor Lukas tadi bilang tuh, Romo Lukas bilang. Jadi dua orang ini mendekati Tuhan Yesus itu dan melalui hubungan transaksional. Si orang kaya itu bilang, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, pendekatannya itu orang kaya itu, kalau aku pikir ya, itu kan orang yang berkelebihan. Orang yang tadi katanya Bro Sigit ya mungkin sekelas Timothy lah. Nah, dia mau meng-achieve something lagi. Gue udah kaya nih hidup di dunia ini. Sekarang apa yang mesti gue lakukan? Oh, terus bilang, kalau kamu mau apa tujuannya dia tuh adalah melebihi lagi dari kekayaan yang dia punya, yaitu hidup yang kekal. Maka dia datang kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi justru Tuhan Yesus ajarkan apa? Lu dari more lu harus jadi less. Jadi yang kurang. Dijual hartamu semuanya. Ikutlah aku. Sebaliknya Petrus itu juga menanyakan upah. Kan transaksional jadinya kan. Nah, kalau Petrus, ya ini tentu bukan orang yang kaya. Dia seorang nelayan. Tapi dia tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau aku ikut kamu, apa yang aku dapat? Kan sama ini. Kurang, kurang lebih pertanyaan sama nggak sama orang muda ini? Ya, Esensi pertanyaannya sama, transaksional. Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau ngikut aku, dia bilang, masih mengharapkan inilah, mengharapkan inilah. Kamu tuh akan menjadi yang terakhir. Tadi yang kamu murid pertama, apa terdahulu jadi murid, kamu akan jadi yang terakhir. ya, Jadi menurutku, ya kita nih termasuk dalam dua bagian yang mana nih? Ikut Tuhan kayak orang kaya ini, atau ikut Tuhan itu sebagai murid Kristus, atau pelayan Tuhan itu seperti Petrus. Kalau motivasi kita ikut Tuhan itu seperti Petrus, jangan heran nanti kita tuh akan jadi yang terakhir. ya, Kita udah pelayanan di gereja, kita udah jago khotbah. Tapi kita masih tanya sama Tuhan, Tuhan kalau saya ikut kamu ini udah melayani begini, apa yang aku dapat? Ya, nanti akan jawabannya seperti itu. hmm, Hati-hati ya kamu ya. Kamu yang udah ikut melayani, yang kamu udah jadi orang Kristen lama, kamu akan hmm, jadi yang terakhir. hmm, Sebaliknya, kalau kita motivasi kita ikut Tuhan tuh seperti si orang kaya itu, oh, aku udah punya semuanya nih, ikut Tuhan, apalagi sih yang gitu? Ya, kamu yang harus harus jual seluruh hartamu itu, jadi mempergunakan harta itu untuk kepentingan kerajaan surga. Jadi dua-duanya ini ngomong soal si orang kaya dan Petrus ini ngomong soal hubungan transaksional dengan Tuhan. setuju. Lu dapat apa? Gue dapat apa nih kalau gue ikut lu nih? Ya, Pendekatannya begitu ya. Kita jangan mendekati Tuhan dengan hubungan transaksional kayak gini lah, dengan dua orang inilah. Kita deket ikut Tuhan ke VIP itu jangan hubungan transaksional. Tapi karena memang kita ikut VIP itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita baca ya, firman Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan. ya, Nggak ada tujuan apa-apa. ya. Itu aja yang aku mau coba share. Ya, thank you. Sip, diingetin lagi ya dari Bro Lukas bahwa semua itu karena kita sudah ya kan, dan di sini diingetin lagi bahwa kita memang mengikut Tuhan Yesus itu bahwa kita sudah ya kan menerima kasih dari Tuhan Yesus karena kita sudah menerima kasih Tuhan Yesus. Ya, thank you orang Majus. Hmm. Yuk lanjut.
Yuk, Pagi, pagi bro. ya, Iya, di Pak Freddy. sini diingetin lagi tentang sikap hati ya. Yang menurut saya sih cobaan kita itu kurang lebih sama ya. Kalau Ya, dalam kondisi minus sekali, bagaimana sikap hati kita, dan bagaimana kalau kita dalam kondisi berkelebihan, bagaimana sikap hati kita. ya, Dan di sini diingatkan lagi, eh, jangan melekat kepada mamon, jangan melekat pada uang. ya, Jadi kita mau di dalam kondisi minus atau dalam kondisi berkecukupan, diingetin lagi untuk bisa merasa cukup. Dan ya, kadang-kadang kita pengennya nambah lagi, pengen nambah lagi. Salah satu dari rasa cukup itu adalah kita bisa bersyukur. Bersyukur karena ya masih bisa dikasih kehidupan, masih bisa dikasih kesehatan. Mungkin lima organ utama yang di dalam masih sehat, panca indera masih normal, itu kita mesti bersyukur. Dan ya memang tidak melekat pada Mamon tuh sulit gitu, ya, memang sulit. Dan ya kita belajar aja lah untuk tidak melekat pada Mamon. Dan ya. salah satu wujud bersyukur adalah kita bisa memberikan berkat pada orang-orang di sekitar. Baik itu Benar. dalam hal-hal yang kecil, mungkin kita Ya, bisa ke panti sosial atau ke gereja. Panti sosial mungkin bisa sebulan sekali. Atau kalau kita tergerak melihat ada orang yang perlu dibantu, ya kita bantu. Saya rasa itu eh, ya, yang saya bisa dapat. Karena saya juga kadang-kadang merasa susah buat bersyukur juga kadang-kadang ada gitu, gitu gitu. Jadi merasa buat cukup dulu atas bisa diberikan kesehatan, belajar untuk bersyukur dan di saat kondisi sedang minus ataupun dalam kondisi berlebih tetap menghubungkan relasi dengan Tuhan. ya, Dan itu sebuah ini ya, sebuah maraton saya rasa. ya, Itu yang saya dapat. Semoga ya kita bisa mengakhiri maraton itu dengan baik. Begitu teman-teman. ya. Terima Thank you, kasih. Mas Bro. Diingetin lagi, barusan diingetin memang yang terpenting adalah bagaimana kita memprioritaskan Tuhan, ya kan? Berkat seberapapun juga ingat seorang janda Sarfati yang memberikan minyaknya kepada buat kaki Tuhan Yesus, gitu. Hmm. Atau orang yang memberikan satu keping peraknya untuk persembahan kepada Tuhan Yesus, itu yang dipandang sama Tuhan, ya kan? Karena apa? Memberikannya rela dari hati, dari kekurangannya. Diingetin lagi bahwa apakah kita emang sudah benar-benar melakukan pertamanya itu untuk Tuhan dulu, ya kan? Bu Kristina sering ngajarin, ya kan, di kita diingetin. Pertama adalah perpuluhan. Udah setia belum kita? Itu. Hmm. Yang kedua, baru ada bagian lain-lainnya kan? Teman-teman nanti diingetin lagi. Jadi bukan hal besar apa kecil, tapi Tuhan lihat hati di situ. Thank you, Mas Bro. Jadi udah ngingetin lagi, ya. Yuk, lanjut. Ya, saya izin. Siap, Bro. Lanjut. Ya, eh, thank you tadi Rocky itu firmannya. Kebetulan relate. Jadi saya kebetulan sih mau sharing dikit tentang gimana Tuhan itu bicara dimanapun, kapanpun sama kita. Kemarin itu kebetulan di gereja itu ada kayak apa sih eh, doa dan pujian gitu. Jadi Sabtu itu diundang datang ke gereja, dikasih makan, terus dari jam 7 sampai jam berapa kemarin nggak tahu itu. Jadi cuma doa sama puji-pujian, terus ada doa syafaat gitu. Nah, kebetulan pada saat eh, doa untuk orang-orang miskin dan membutuhkan itu, Tuhan ingetin saya sesuatu gitu. Maksudnya, selama ini saya tuh kan kalau lagi makan, misalnya gitu, ada di depan gereja gitu ya, ada pengemis atau apa gitu, saya suka liatin, saya amati dulu, ini beneran pengemis enggak gitu loh. Terus, dan belakangan ini sering malah kebawa, sering nggak pernah ngasih gitu. Karena Hmm. Hmm. di pikiran saya itu gini, mungkin cukup rumit ya. Saya ngeliat mereka itu pura-pura ngemis gitu, itu sebenarnya buat saya itu penjahat gitu loh. Jadi Ya,
lu tuh ngemis-ngemis gini, orang jadi malas sama pengemis, pada akhirnya orang-orang yang membutuhkan bener-bener itu nggak bisa dapet berkatnya gitu loh. Karena kalian ini yang menurut Ya, saya, kalau saya bilang, boleh bilang biadab gitu loh. ya, Tapi kemarin tuh Tuhan ingetin saya gitu, maksudnya ya itu bukan bagianmu gitu. Maksudnya eh jangan sampai jadi karena pemikiran negatif itu terus menghalangi kamu bantu orang yang benar gitu. Memang kan nggak seberapa ya kita kasih pengemis itu paling berapa sih? Nah, taruh 1.000, 2.000, 5.000 gitu kan nggak banyak gitu. iya, Kadang-kadang karena apa pola pikir kita yang terlalu mendalam gitu, jadi menghalangi berkat Tuhan sampai ke mereka. Nah itu kebetulan iya, tadi Bro Oki juga cerita tentang mamon uang gitu ya, maksudnya kita jangan terikat ya. Berarti mungkin ya ini salah satu yang Tuhan bilang buat saya gitu. Maksudnya udahlah gitu, nggak usah terlalu begitu intinya gitu. Itu aja yang mau saya sharing. iya. Diingetin lagi ya bener ya. Kadang sama bro, apalagi lu seorang analis bro. Ya kan, lu melakukan apapun juga selalu dianalisanya dalam bro. Ya kan. Jadi di sini gua juga belajar bahwa lu sama-sama gua kalau mau ngasih pengemis, mau ngasih gitu gua nggak akan pernah bisa ngasih, nggak tahu hatinya nggak rela gitu. Tapi Tuhan ingetin saat ini, ya. Tugasmu adalah memberi. Belakangnya urusannya Tuhan. Thank you Mas Bro. Nih, udah diingetin, ya. Yuk, lanjut. Yuk, lanjut. Halo, selamat pagi. Ya, halo Mas Bro. Ya, makasih Pak Oki untuk sharing firman Tuhannya. Yang saya dapat, yang saya tegur pagi ini itu motivasi saya ikut Tuhan apa. Gitu. Memang jangan sampai kita terjebak sama motivasi yang salah dari yang perumpamaan yang tentang seorang anak muda yang yang mendatangi Tuhan Yesus dengan maksud supaya Tuhan Yesus mau mengikuti apa yang jadi keinginannya gitu ya. Yang justru malah terbalik sama keinginannya gitu. Dan Yesus malah menyuruh menjual hartanya dan mengikut Tuhan Yesus. Dan di lain sisi muridnya itu menanyakan apa yang didapat dalam mengikut Tuhan Yesus. Ini benar-benar seperti diri saya gitu ya. Saya ikut Tuhan itu mau apa? Apakah saya ingin memperoleh berkat yang tanda kutip kan pikir manusia itu Iya, berkatnya pastinya ke uang gitu. iya, Uang ujung-ujungnya memberikan kenyamanan gitu kan, memberikan keamanan gitu. Jadi pemikirannya salah gitu. Jadi kita lebih memilih ke uangnya gitu daripada kita dekat sama Tuhan itu untuk memperoleh. Tuhan menawarkan kehidupan kekal gitu yang lebih daripada itu. Kadang pikiran kita itu kan tertipu sama uang itu, padahal uang itu tidak membawa kekekalan. Gitu. Bagaimana kita mengelola uang tersebut itu. Karena kan motivasinya salah. Kita kan dapat uang itu kan untuk memuaskan keinginan kita, bukan untuk suatu yang kemuliaan Tuhan gitu. iya, Kebanyakan itu kan dapat uang itu ya buat memuaskan keinginan kita, iya, apa-apa yang kita mau bisa gitu kan, bukan untuk kemuliaan Tuhan. iya, Jadi motivasinya salah. Di sini saya diingatkan, ditanyakan lagi dalam diri saya itu, kamu ikut Tuhan itu untuk apa? Kamu ngerti nggak ikut Tuhan itu untuk apa sih? Yang Tuhan ingin itu kepada saya, kepada pribadi saya itu Tuhan inginnya apa? Ya Tuhan inginnya untuk saya itu melakukan kehendak Tuhan. Saya nggak tahu kehendak Tuhan apa. Yang saya tahu setiap saat misalnya saya sedang kekurangan, Tuhan inginnya apa sih?
Oh Tuhan yang ini saya mengucap syukur. Oh saya mengucap syukur. Tuh, saya pada saat saya sedang sakit, Tuhan yang ini apa? Oh saya mengucap syukur. Terus mengucap syukur. Pada saya sehat apa? Saya mengucap syukur. Gitu. Di saat jadi Tuhan itu terkadang berkata itu di berbagai situasi, Ya, berbagai situasi yang kadang harus kita pahami dan mengerti. Gitu. Maunya Tuhan apa? ya, Itu aja paling Pak Simon. Makasih. sip. Ya, benar ya. Benar sekali apa yang selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang mau saya lakukan? Benar-benar emang ini yang harus sering kita pertanyain sama Tuhan. Apapun kejadian dalam hidup tuh harus kita bertanya, Tuhan apa maksudmu ini? Ah, Tuhan apa? Ya, benar. Setuju Mas Bro. Thank you sudah diingetin. Oke. Yuk lanjut, siapa yang belum sharing? Minta 10 detik, saya Boleh. kasih apresiasi ya. Ya, Saya jujur, hati saya masgul. Saya melihat pertumbuhan dari rekan-rekan mantan BR37 yang sudah ke 60, ke 61 ya. Nggak tahu yang lain bisa ngelihat yang sama enggak, gitu. Tapi saya luar biasa ya. Kedewasaannya, lompatan ya, pencapaiannya itu menyenangkan hati Tuhan. ya, Ya, terus bersemangat ya, Pak Yudi, Pak Lukas ya, buat yang lain juga. Wes keren-keren ya, Pak Julius. Memang itu wakil gembala GSCS ya, saya nggak bisa ngomong kalau yang itu. ya, Ya, lanjut. ya. Sip. Yuk lanjut langsung. Siapa nih yang belum? Ayo. Salam, selamat pagi. Ya, pagi. Good. Nah, gini perkataan yang semangat yang luar biasa nih kan. Mantap. Nggak dapat Ya, soto. Ya kan? ya Ya, bersyukur sih diingatkan kembali untuk apa sih kepentingan hidup hari ini dalam ya, mengikut Tuhan. Karena banyak hal yang kadang hanya cuma sedikit aja sih keinginan yang ada itu kadang bergeser hati dalam mengikut Tuhan. ya, Nah, kayak aku pingin beli HP nih, tapi kan aku harus kerja ekstra, kerja kerja kerja. Nah, ya. keinginan ikut Tuhannya itu malah jadi digeser. Hmm, Itu yang salah. ya, Karena yang dulu ya juga sama. Karena ingin bisa dekat sama pasangan, kejarnya uang, 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 uang. Yang ikut Tuhannya ditinggalkan. Tidak ya, usah kerja, tidak usah kerja-kerja, tidak usah pelayanan, ditinggalkan. Nah, dari hal itu ya aku jadi salah. Jadi kembali yang ke jalan yang lebih baik. Masuk lagi ikut Tuhan dan pelayanan juga. Dan dalam pelayanan pun juga bersyukur teman-teman ya, welcome dengan saya dan tidak mengikuti apa yang sudah dilalui dan sudah tahu uh, masa yang waktu bersama dengan mereka bagaimana saya melayani ya udah itu yang dia lihat bukan yang masa yang salahnya gitu. Karena ya orang pasti punya kesalahan gitu loh. Tapi dia ya, melihat oh ini bisa membantu. Udah. Terus bersyukurnya juga ada kita kan di gereja ada sekolah. Sekolahnya tidak seperti yang tadi yang diceritain di itu bahkan malah ada Komsel anak ini membantu anak-anak dipertanyakan jika tidak ada yang bisa diterima sekolah manapun kalau biayanya kurang bisa lewat di sekolah kita dengan hmm, jalur khusus. ya. Itu sih, bersyukurnya seperti itu. Itu aja sih, Pak Simon. Sip. Mantep ya. Memang guru sekolah minggu yang handal menjadi penyalur berkat buat Tuhan. Ya, ya lanjut terus bro. Ya. Yuk, siapa lagi? Terakhir yang belum. Yuk, Pak Presiden Chapter. Ayo, monggo. Shalom semuanya, para Ya, seniorku. siaran Mas Bro. Selamat pagi. Eh, yang saya dapat ya, saya rasa ini tentang next, next level ya. Tentang saya tertarik dengan perkataan, jikalau engkau hendak sempurna ya.
Sebelumnya Tuhan Yesus tidak menyinggung tentang hartanya, tapi dia berkata tentang perintah perintah akan Allah, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, Ya, jangan, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ya, dari ibu. Itu tentang peraturan moral ya, moral hidup. Nah, memang mengikuti Tuhan, moral kita harus baik, tapi untuk sesuatu hal yang eh, lebih lagi dari itu, untuk naik level ya, ya apa yang ada dalam hati kita, bukan hanya harta, ya. tapi pas anak muda ini yang terikat dalam hatinya adalah hartanya, gitu. Nah, bisa juga hobi kita, bisa juga apapun yang ada dalam hati kita yang menjadi tandingannya Allah lah. Dan satu-satunya uh, yang disamakan dengan Allah ya cuma satu, harta kan. Itu yang paling sukar dan untuk di ini. Dan kemarin saya ingat Pak Simon bilang tentang kejadian Pak Ferry, bahwa Pak Ferry akan naik level, dan langsung dikasih ucapan selamat gitu ya. Selamat untuk naik level. Memang tidak gampang dan tidak mudah untuk naik level ya. Ah, jika langkah hendak sempurna. Nah, itu yang saya renungkan untuk hari ini yang saya dapat. Jika Ya, langkah hendak sempurna. Untuk kita bisa naik level, kita harus melepaskan apa yang terikat dalam hati kita. Apa yang terikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Itu yang saya dapat. Sekian dan terima kasih. mantap ya. Kalau udah Pak Presiden kita yang berbicara ya. Nah, thank you, Pak Pres. Untuk rekan kita yang baru gabung, silakan Mas Bro Handoko dan Mas Bro Elit. Barangkali mau sharing-sharing dari... ayo silakan mau sharing sambil memperkenalkan diri. Ya, Pak, pagi. Pak, Jadi belum. saya itu cuma eh, temannya Pak Lukas. Cuman saya betul cari Tuhan. Jadi Ya. banyak yang saya mau sharing. Cuman satu hal yang saya pernah alami sendiri. Ini tentang puasa gelap ya. Puasa gelap. Jadi buat intro saya cerita sedikit. Dulu saya itu adalah pendiri UKM Wusu di BINUS, di Hmm. Bina Nusantara. Jadi Hmm. saya itu yang ngelakuin hal itu dan banyak sekali saya punya musuh hari itu. Hmm. Dan eh, saya sempat membuat waktu itu saya belum kenal Tuhan Yesus. Enggak, sorry. SMA itu, SMA sebelumnya ya, SMA sebelumnya. Saya itu belum kenal Tuhan Yesus. Saya itu buat perjanjian dengan iblis kalau nggak salah. Hmm. Buat perjanjian dengan iblis, saya ingat banget itu di apa namanya? Makam apa gitu. Saya nggak selalu lupa ingat ya. Itu saya bikin perjanjian dengan dia, artinya eh eh yang powernya yang nggak masuk akal gitu loh, Pak, Ya. Bapak Ibu, nggak masuk akal. Jadi contoh eh pohon atau Bapak punya betis itu kan daging ya, itu kayu sebesar itu yang paling keras. Saya tenang dengan sekali aja itu pasti pasti pecah, pasti pasti Ya. pasti putus, Ya. pasti putus. Jadi semengerikannya itu. Jadi Ya. saya sampai bilang tadi pagi saya enggak sorry kemarin itu berapa Jumat itu saya ketemu sama Lukas, saya bilang Hmm. kalau boleh sih saya nggak belajar itu hal itu karena itu mengerikan sekali ya Pak. Ya. Jadi saya pikir iblis itu hanya memberi seperti apa yang kita ingin aja. Ya. Sisanya adalah penderitaan, Pak. Ya. Sisanya itu jangan. Jadi Ya. saya cuma sharing bahwa hal itu adalah nggak baik ya. Ya. Even itu saya bisa mukul, Pak. Ya. Ini bukan bukan saya bilang kebanggaan ya. Ini memalukan sih saya bilang. Ya. Jadi jarak 1 senti aja. Even itu papan satu.
senti, 2 senti, 3 senti, which is itu sekitar 10 sentimeter ya. Itu saya pukul pecah, Pak. Ya, Itu saya pukul pecah. Cuman apa yang bisa dibanggain dari hal itu? Itu loh. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Itu adalah sebuah kebodohan yang menjebak kita ke arah situ. ya, Itu adalah sebuah kebodohan. ya. Ya, saya cuma mau sharing gitu aja. Ya, saya Baik, juga Pak. thank you sama Pak Lukas yang udah ngundang saya ke acara ini. Sip. Ya, saya harap ya jadi tidak ada teman-teman yang mau ya. Oh, ini olahraga, ini bela diri, bla bla bla. Saya kasih tahu itu semua palsu semua ya, bahwa Ya, itu semua asli palsu banget gitu loh. Saya sudah ya, ngalami sendiri. ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sip. Ya, Makasih, mungkin gue tambahin Pak. dikit Pak Simon. Jadi itu gue saksi Ya, matanya Pak. Jadi isinya dulu sempat gue karena kenal sama dia baik ya. Jadi itu dia mempraktekkan. Bahkan gue sebelum dia praktekkan itu, gue disuruh pakai bantal dulu, tau Pak. Terus, jadi perut gue dikasih bantal, ada gue dikasih bantal, lu jangan ini ya, nanti. Gak gue percaya. Dilakuin dia, gue mental kali 2 meter ada. Jadi dia nggak nyentuh gue. Itu 2 meter, jadi cuma nyentuh bantal doang. Itu 2 meter, itu gue kerja, itu gue jadi gue sendiri yang lakuin itu. Aduh, gila nih, gitu loh. Ya terima kasih. Ya mungkin Pak ini ya, Andoko, si, salam kenal Pak Andoko. ya. iya. Ya, Nah ini si Elit juga satu bareng sama gue, cuman dia tidak kesaksian dulu ya, dia mau menyimak dulu. Silakan. Ya, Ya, oke. Pak Abraham ya. Ya, oke. Ya, thank you ya. Semua emang kayak gitu masa lalu tidak perlu ada yang dibanggain, apalagi berhubungan dengan kayak gitu kesaksian yang ya emang bener ya. Tidak ada yang bisa dibanggain kalau misalkan kita terikat dengan kuasa gelap. Yang harus kita banggain adalah saat ini bagaimana kita bisa menjalankan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya. Bagaimana kita bisa berbuah, bagaimana kita bisa terus next level ya kan. Ini yang kita butuhin ya kan. Kita membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Ya. Oke, siapa yang belum? Abraham, yuk, Shalom, shalom pagi. shalom. Ya, mengenai firman tadi luar biasa ya, mengingatkan lagi kita terhadap Mammon. Jadi Tuhan selalu mengingatkan Mammon itu kayaknya musuh terbesarnya Tuhan tuh uang gitu ya. Ya, Ini ngelek, sikap hati kita terhadap Mammon gitu. Kadang ngelek, Bram, Bram, ngelek. Ya, Abrahamnya kayaknya lagi gangguan sinyal kali ya, gitu. Karena sambil nyetir apa jadi penumpang dia? Mammon ini memang luar biasa ya, godaan kita kalau Ngelek, kita nggak bro, kuat iman itu. Bram, ngelek, Bram, Ya, ah, ngelek, Bram. Dari tes tadi tes, ngelek, Bram. udah. sempat hilang lama tadi. Dari awal lagi, Bram. Udah jelas, udah ya. Wes, itu lo lagi nyetir, Udah, oke Bram. ya. Lagi nyetir. Ada aman. Ini pakai colokan kok. Jadi mengenai Mammon ini godaannya luar biasa. Yang jadi godaan itu adalah kalau kita nggak benar-benar butuh uang itu nggak masalah sih. Yang jadi tantangan kita ini kan uang ini kan kita perlukan tiap hari. Ya. Kita perlu biayai anak-anak kita perlu sekolah, bahkan kita perlu beli pulsa Ya. listrik, kita perlu makan, kita perlu bayar air. Ya. Itu kan uang gitu. Ini kan berbau dengan uang. Bagaimana kita Ya. punya iman, menjaga netralitas kita, bagaimana kita ini cinta Tuhan, tapi uang tetap diperlukan. Ini kan sesuatu hal yang perlu hikmat, perlu pengertian. Luar biasa. Saya bersyukur sih saat ini bersyukur. Saya telah berani waktu itu sakit bener tadi kehilangan Pak Ferry itu ya, itu luar biasa ya, itu luar biasa itu. Saya juga pernah bukan besar-besaran finansial Pak, tetapi miliaran pernah saya lepas. Waktu dekat ini pun aset miliaran juga saya lepas untuk
mencegah perdebatan gitu ya. Ya, Itu sesuatu hal yang tidak enak. Tetapi kok saya merasa bahwa saya lebih damai sejahtera dan lebih nikmat ya hidup saya ya dengan berani melepas itu ya. ya, Seperti itu. Bukan suatu kesombongan, enggak. Ini kekuatan dari Tuhan. Tetapi ya kita harus jaga hati untuk masalah mamon ini. ya, Mungkin ini diingatkan lagi tadi mengenai apa namanya mamon ini betul-betul kita harus hati-hati banget. Betul-betul kita tidak memegang itu apa memegang erat-erat itu. Kalau saatnya kita iya, dapat berkat kita terima. Kalau saatnya kita harus lepas kita lepas. Jangan ya, kita pegang apa yang harus kita lepas. Jangan melepas apa yang harus kita pegang. Kira-kira seperti itu. Kalau udah berkatnya Tuhan kita lepas kita dapat tukar yang lain seperti itu. Ya mungkin itu setuju. yang perlu saya sampaikan. Ya, benar Mas Bro. Diingetin lagi ya bahwa pada saat kita terima berkat ingat ya kan. Number one selalu diingetin sama kita di VCI. Ingat berkat seberapapun juga yang kita terima satu adalah buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan. Itu dulu nomor satu. Pentingin dulu. Kalau kita nggak pentingin dulu semuanya buat Tuhan, pasti berkat yang kita terima ini pasti akan keambilnya ke yang lain gitu. Yang jadi bakal malah bukan jadi keuntungan buat diri kita. Ya. Teman-teman coba nanti nonton film Keluarga Super Irit. Kalau ada waktu nonton film Keluarga Super Irit, Sudah nonton banyak saya. sekali, iya, banyak sekali nasihatnya di dalamnya itu. Walaupun ketawa-ketawa tapi benar-benar luar biasa itu keluarga, ya kan. Saking ngiritnya sampai air untuk cebok aja ditaker ya kan. Hmm. Itu salah satunya ya. Air untuk cebok aja cuma sampai dikasih waktu, cuma dikasih jatah satu botol karena saking benar-benar ngiritnya. Ya, benar-benar luar biasa. Ini banyak sekali pelajarannya. Ya, nanti lucu gitu. Ya, oke, pas 7.15 selesai. Mungkin ada yang masih mau nambahin 5 menit ke depan. Kita kasih waktu 5 menit ke depan. Ya, saya bersyukur ya. Pak Elipnya nggak sharing. Pak Elik enggak? Diam aja. Pak Elik lagi masih menyimak katanya. Ya, oke. Saya bersyukur ya ada kesaksian dari Pak Handoko ya. Satu hal yang harus kita tahu bahwa apapun yang kita dapatkan dari kuasa gelap itu tidak ada yang gratis. Ya, Semua itu transaksional. Ya. Jadi ya, karena 5 menit ya. Pak Handoko ketika di dalam Kristus sudah menjadi manusia yang baru. ya, Tinggal bagaimana sekarang menata kehidupan untuk lebih dekat dan melekat hanya kepada Tuhan. Ibaratnya satu gelas berisi Coca-Cola yang hitam, namun ketika kita ya. isi terus dengan air putih, memang tidak langsung hilang hitamnya, tetapi ketika terus diisi dengan kebenaran terus diisi, maka perlahan tapi pasti ya gelas Coca-Cola itu akan berubah menjadi bening. Ya, Dan itulah kehidupannya dari Pak Handoko gitu ya. Puji Tuhan, terima kasih buat semuanya. ya, Silakan Pak Simon. ya. Yuk, ada yang mau nambahin lagi? Silakan, monggo. Eh, saya cuman sharing anggota BR saya salah satunya, intinya ada yang bilang, aduh Pak Yos, Rosario itu nggak ada efeknya gitu ya. PMP itu nggak ada efeknya. Artinya kegiatan rohani itu percuma lah. Saya tetap jatuh dalam dosa loh. Nah intinya kan gitu. Hmm, Kenapa saya begini? Saya kaget. Dia bilang, gitu, maksudnya gimana, bro? Ya udahlah, saya masuk ke PMP lah. Percuma. Ujung-ujungnya jatuh dalam dosa. Nah, jadi saya bilang gini, menang di dalam, menang di luar. Jadi dosa, nggak dosa itu tergantung kita, penguasaan diri kita. hmm, Kan bukan sistem, tetapi relasi. Itu saya bilang kalau bro sama Tuhannya dekat, bro intim sama Tuhan, berarti Anda nggak bakal ngelakuin hal yang dosa karena hormat dan takut akan Tuhan. Tapi kalau hanya ngikutin sistem ya kita akan jatuh dalam dosa. Maka tadi saya sangat diberkati ayat itu ya Pak Hoki ya, bahwa
Yang baik itu dari Allah saja. Kita tuh baik, bapak-bapak tuh baik, punya kasih dan takut akan Tuhan. Itu kan ada roh Allah, roh kudus di hidup kita. Bukan karena kita. Mau pelayan kayak mau pendeta juga banyak yang jatuh dalam dosa. Mau hamba Tuhan, mau romo jatuh dalam dosa. Bahkan ingat nggak biksu di Thailand lagi terekspos. Biksu di Thailand mengadakan pelecehan ya kan, dijerat itu ratusan biksu ya. Nah Ya, itu bayangin saudara. Itu aja sih ya Pak Siman ya. Kita ingat ya, bukan karena kuat gagah kita tapi karena Tuhan. ya. Oke. Terima kasih semuanya udah diingetin tentang firman Tuhan hari ini, udah bagaimana dengan kita bisa menguasai mamon. Ya, hati kita biar Tuhan yang periksa. Apakah mamon itu menjadi hamba kita yang baik ataukah menjadi tuan yang jahat? Ya, diingatin lagi. Semoga dan pasti tentunya nggak ada semoga, tidak ada kata semoga di dalam Tuhan. Yang adanya pasti-pasti aja. Kita pasti bisa mengalahkan mamon itu dan mamon itu menjadi hamba kita yang baik. Ya, kita pergunakan mamon yang kita terima untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, terima kasih banyak. Silakan yang mau tutup dalam doa, Bro Julius, mau tutup dalam doa. Ya, ayo. Ya, nanti Pastor Joseph kasih berkat buat kita Mhm. semua ya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh merenungkan Tuhan sebagian dari firman-Mu dan kami datang untuk juga diperbolehkan Tuhan untuk di- berdiskusi Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dan biar kiranya apa yang kami diskusikan Tuhan, apa yang kami dengar Tuhan pada hari ini bukan menjadi sekedar pengetahuan saja Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan mengikut Engkau Tuhan dengan segala macam, tidak tidak dengan segala macam motivasi yang ada, baik itu mamon atau uang atau apapun juga Tuhan, dan biar kiranya kami juga terus menjaga Tuhan kebersamaan kami Tuhan di eh, grup HB ini ya Tuhan Yesus, dan biar kiranya Tuhan kau lipat-lipatkan lagi kebaikan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan Yesus. Dan juga berterima kasih Tuhan untuk Bro Hoki Tuhan yang sudah membawakan firman pada hari ini Tuhan. Kau berkati Bro Hoki Tuhan dan segala pekerjaannya Tuhan dan keluarganya semuanya Tuhan. Kau buat dia makin hari makin naik Tuhan, menjadi seperti burung Raja Wali Tuhan yang mengatasi segala macam kesulitan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa biar pada hari ini juga Tuhan Kau berikan favor kepada kami ya Tuhan Yesus, dan Iya, biar kami Tuhan Yesus. bertemu dengan favor-favor daripadamu Tuhan. Dan apabila kami hari ini Tuhan mau beribadah Tuhan di rumahmu, biar akhirnya juga Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan berkenan di hadapanmu, baik kami yang Amin. melayani maupun kami menjadi jemaat. Terima kasih Amin. Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan biarlah kiranya hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami Tuhan diselaraskan dengan kebenaran Iya, firman-Mu Tuhan Yesus, dan karakter kami semakin hari menjadi semakin dewasa dalam Kristus. Dalam amin. nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Silakan Pastor Yosef. Mari saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, Amin. Amin. Thank you. Tuhan berkati Amin. semua Tuhan ya. berkati semuanya. God Happy bless. Sunday. Tuhan Amin. berkati. Happy Sunday Kami semuanya. ya sampai ketemu. Ayo. Oke. Mana si Lukas? Kas, minggu depan gua nggak bisa handle ya. Izin ya. Siap, ya ntar gue Thank urus. you. Ya, thank you, thank you. Thank you atas pelayanannya.